Banyak teman-teman yang melakukan budidaya ikan nila dengan menggunakan sistem bioflok mengalami kendala ketika probiotik diberikan ke dalam kolam ya, terutama untuk ikan yang masih kecil ya. Terkadang katanya mengakibatkan kematian ikan atau mogok makan. Nah, seperti apa caranya memberikan probiotik supaya aman ke dalam kolam yang isinya masih benih berukuran kecil? Semuanya akan saya jelaskan di dalam video ini. Semoga menginspirasi. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Banyak teman-teman kita yang sedang melakukan budidaya ikan nila dengan menggunakan sistem bioflok itu mengalami kendala ikan mogok makan atau justru mengalami kematian ikan setelah melakukan aplikasi probiotik ke dalam kolam ya. Aplikasi probiotik yang saya maksudkan ini adalah memasukkan bakteri pembentuk vlog, terus molase, terus kapur dolomit ya kalau andainya kolamnya ber-pH rendah, terus garam. Nah, setelah melakukan aplikasi ini, teman-teman banyak yang ngeluh ke saya, katanya ikannya mogok makan, bahkan ada yang menimbulkan kematian. Terus ada juga yang katanya ikannya setelah aplikasi probiotik dilakukan, ikannya malah ngumpul di atas permukaan kolam, air kolam ya, mengelilingi oksigen atau mengelilingi aerasi. Nah, kejadian ini terjadi ketika kita aplikasi probiotik ke kolam-kolam bioflok ya. Jadi ini maksud saya itu ikannya dalam kondisi remaja ya. Jadi tidak bukan ikan atau benih ya. Nah, akibatnya kan jika ikan remaja saja kita berikan aplikasi probiotik, ikannya bisa mogok makan, terus seolah-olah kekurangan oksigen. Maka ada ketakutan teman-teman dalam mengaplikasikan sistem bioflok di pembesaran benih. Jadi khawatir ya, gimana sih nanti kalau misalnya justru ikannya sangat kecil, diberikan probiotik, kalau ikan besar saja kejadian mogok makan, mungkin yang benih ini justru bisa mati atau gimana gitu kan. Nah, ketakutan teman-teman ini sih menurut saya itu beralasan ya, karena kan sistem bioflok untuk pembesaran benih itu juga berbeda sedikit ya, tapi tidak berbeda dosis, hanya berbeda perlakuan saja. Salah satunya itu adalah perlakuan kekuatan aerasi ya. Semakin kecil benihnya tentunya aerasinya juga semakin kecil. Karena kalau justru aerasinya dikasih besar, benihnya malah kesulitan untuk di dalam kolam ya. Dan ini berefek negatif berdasarkan pengalaman saya. Nah, ini kita bisa lihat kolam ikan nila Pandu yang sudah berusia kurang lebih sekitar, ketika dibuat video ini kurang lebih sekitar 50 hari ya. Dari ukuran 1-2 cm sekarang sudah masuk ada yang 3 inci juga nih. Di total kolam ini kurang lebih sekitar 5.000 ekor. Dan titik aerasinya tidak terlalu kuat, kalian bisa lihat. Nah, sebelum melakukan aplikasi probiotik ada tipsnya nih. Buat kawan-kawan, lakukan aplikasi probiotik itu setelah ikan kenyang. Jadi kita kasih makan dulu ikannya ya, sampai dia itu kenyang sesuai dengan porsi hariannya. Nah, setelah itu kita siapkan wadah seperti ini, yang kemudian kita isi menggunakan air kolam ya. Dan menurut saya jangan gunakan air baru, lebih bagus menggunakan air kolam. Nah, terserah nih mau berapa, 10 liter ya, tergantung kalian ya, karena nanti pada akhirnya juga ini bakal dicampur dengan air kolam. Nah, setelah airnya kita siapkan, kemudian kita tambahkan probiotik ya. Probiotik ini perlu diingat komposisinya itu harus mengandung bakteri pembentuk vlog. Nah, kebetulan ini saya gunakan bakteri Bacillus subtilis ya, yang berbentuk serbuk, dan ini saya gunakan dengan dosis 5 gram sampai 10 gram per meter kubik. Saya aduk secara merata karena kan ini terbuat dari serbuk. Terus saya campurkan ke air yang tadi sudah kita siapkan. Nah, setelah itu saya tambahkan molase
dengan dosis itu 50 ml sampai 100 ml per meter kubiknya. Nah, di botol ini itu kurang lebih setengah liter ya. Kita pastikan molase ini jangan ada yang kental dulu, jadi memang betul-betul diaduk secara merata ya. Fungsinya itu supaya tidak dimakan ikan. Dan tentunya harus diaduk dulu secara benar lah seperti yang saya lakukan ini. Dan perlu diingat bahwa molase yang kalian berikan itu juga harus molase yang benar-benar steril ya. Kalau kalian meragukan molase yang kalian berikan ke dalam kolam, maka kalian bisa memanaskan molase itu terlebih dahulu ya, untuk memastikan tidak ada virus atau bakteri negatif yang nanti bisa ada di dalam molase. Jadi dipanasin dulu ya, dididihkan dulu molasenya, baru kemudian diberikan ke kolam. Kalau saya itu memang saya masak dulu molasenya, makanya sudah ada di dalam botol seperti ini ya. Nah, setelah itu saya aduk dengan merata. Nah, kalau andainya kalian menggunakan kapur dolomit, pastikan dulu pH air kolam itu di bawah standar ya, di bawah 6. Kalau pH air kolam kalian itu di bawah 6, kalian bisa tambahkan kapur dolomit juga ke dalamnya ini ya. Dan kebetulan ini pH air kolam kita ini sekitar 7, jadi aman ya. Makanya saya tidak menggunakan kapur dolomit. Nah, setelah kedua bahan ini teraduk, atau ketiga bahan lah kalau kalian misalnya menggunakan kapur dolomit, ini kemudian saya ambil batu aerasi atau aerasi yang ada di kolam ini, 1 biji ya. Itu saya masukin ke dalam kolam ini, ke dalam ember ini. Kurang lebih saya aerasi itu kurang lebih 1 jam sampai semuanya teraduk. Nah, kalau misalnya kalian mau mengaerasi ini lebih dari 1 jam pun boleh ya, nggak ada masalah. Nah, sambil menunggu probiotiknya ini kita aerasi selama kurang lebih 1-2 jam kalau saya ya. Ikannya ini kita kenyangkan dulu ya, kita kenyangkan dulu dengan porsi hariannya ini. Jadi contohnya kalau kalian itu memberikan porsinya 1 kg selama 1 hari, berarti kan 2 kali makan nih misalnya. Nah, untuk jadwal pemberian probiotik kalian padatkan. Jadi setelah pemberian makan habis porsi 1 hari, baru kemudian nanti itu kalian berikan probiotiknya ke dalam. Kalau saya begitu ya. Nah, setelah saya kenyangkan dulu ikan-ikan kecil ini kurang lebih sesuai dengan porsi yang dia butuhkan, itu nanti akan saya puasakan setelah probiotiknya saya berikan ke dalam kolam. Itu kurang lebih sekitar 1 kali 24 jam ya. Jadi baru makan lagi itu besoknya gitu. Nah, begitu modelnya ya. Nah, kalau kalian bertanya apakah sistem pemberian probiotik seperti ini bisa kita gunakan untuk ikan yang remaja ya, yang lebih besar dari benih ini, bisa saja ya. Jadi bisa dibayangkan atau dipikirkan secara logika ya. Kalau untuk benih saja ini aman, tentunya untuk ikan yang lebih besar pasti jauh lebih aman. Nah, tergantung teman-teman mau gunakan sistem yang mana. Nah, untuk jangka waktu berapa lama kita aerasi probiotik campur molase ini, itu terserah ya, semakin lama semakin bagus. Tapi kan idealnya kalau saya itu 1-2 jam saja ya. Dan setelah 1-2 jam ini sambil kita tunggu, nanti kita berikan, saya tunjukin cara berikannya ke kalian ya. Nah, setelah probiotik tadi itu kita biarkan teraerasi selama kurang lebih 1-2 jam, kemudian probiotik itu kita berikan ke kolam atau kita campurkan ke air kolam. Tipsnya jangan sampai ikan-ikan yang ada di kolam ini memakan probiotiknya ya, jadi nggak efisien nanti akibatnya. Jadi memang harus ditakut-takutin dulu nih ikannya supaya nggak makan probiotik seperti yang saya lakukan ini. Ada juga beberapa pertanyaan teman-teman ya, apakah sebelum pemberian aplikasi probiotik dan molase ini kita perlu mempuasakan ikan? Nah, kalau saya, kalian bisa lihat sendiri ya tadi, kalau justru ikannya itu saya beri makan dulu ya, saya kenyangkan dulu dengan porsi pakan hariannya. Kemudian baru setelah itu saya berikan probiotik dan molase ini. Dan nantinya ini karena porsi pakan hariannya sudah saya berikan ke dalam kolam ini, baru saya kasih makan lagi besok ya. Jadi nggak ada puasa sebenarnya. Hanya porsi pakannya itu saya kenyangin dulu. Ini untuk mencegah dia itu contohnya bakal mogok makan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya antisipasi itu dengan memberikan porsinya dulu, porsi pakan penuh ya, dengan menggunakan sistem satiasi tentunya, dengan presentasi maksimalnya itu 2% kalau saya. Nah, untuk penambahan garam memang saya tidak campurkan ke dalam ember ini ya. Jadi garam itu saya berikan secara terpisah ya. Dan pemberian yang saya lakukan juga kalau garam itu saya nggak larutkan dulu ya, tapi langsung secara bulat-bulat saya berikan ke kolam. Itu juga punya alasan ya, kenapa? Karena garam itu saya berikan itu kan
bisa mempengaruhi salinitas air. Jadi kalau menurut saya, kalau saya berikan secara bulat-bulat seperti itu kan dia akan cairnya atau bercampur airnya itu juga secara bertahap. Dan menurut saya itu nanti akan pelan-pelan dia salinitasnya naik. Nah, kalau misalnya ada asumsi kawan-kawan ketika pemberian garam itu secara bulat-bulat masuk ke dalam kolam itu bisa dimakan ikan, saya rasa nggak juga ya. Ikan juga nggak sebodoh itu dia tahu itu garam ya kalau menurut saya ya. Jadi menurut saya lebih ke pikirnya itu ke salinitas yang tidak berubah secara drastis menurut saya kalau kita masukkan via dilarutkan ya. Jadi saya itu lebih percaya dia itu larut secara pelan-pelan di dalam kolam sehingga salinitasnya itu perlahan-perlahan berubahnya. Ini membuat ikan juga akan semakin peka atau semakin kuat ya untuk menghadapi perubahan salinitasnya tadi. Nah, tips terakhir supaya aman memberikan aplikasi probiotik ke dalam kolam kita itu adalah dengan memastikan ikan kita sehat ya. Jadi sebelum melakukan aplikasi probiotik, pastikan dulu ikan di dalam kolam kita itu dalam kondisi prima atau dalam kondisi sehat. Hal ini bisa kita lihat dari gerak-gerik ikan, terus cara makan ikan yang masih agresif, porsi pakannya selalu habis, terus tidak ada tanda-tanda penyakit yang lain. Itu bertanda bahwa ikan kalian itu sehat. Disitulah baru kalian aplikasikan probiotiknya. Sebaliknya jika kondisi ini tidak terpenuhi, contohnya ikan tidak selahap seperti biasanya, terus beberapa ada tanda-tanda yang menurut kita itu perlu diantisipasi, maka tidak ada salahnya aplikasi probiotik itu kalian tunda. Jangan paksakan ya, jangan dipaksakan jadwalnya. Jadi memang harus melihat juga kondisi kolamnya. Dan saya sering bilang ke kawan-kawan bahwa perhatikan ikannya, perhatikan gerak-gerik ikannya. Dan ini merupakan menurut saya itu kepekaan kita terhadap ikan yang kita pelihara ya. Jadi kalau kita semakin peka terhadap ikan kita, tentunya perubahan sedikit apapun di dalam kolam itu bakal kita ketahui gitu dari gerak-gerik ikannya. Dan inilah yang sering saya katakan itu sebagai seni dalam berbudidaya ikan. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Bagi kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo, jangan lupa subscribe channelnya, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian. Dan kalau andainya kalian ingin serius berbudidaya ikan nila untuk menjadi usaha kalian, tidak ada salahnya kalian join atau gabung di channel ini, karena banyak fasilitas yang menurut saya itu bisa membantu kalian dalam menjalankan usaha budidaya ikan yang kalian lakukan. Terus buat member yang sudah aktivasi atau sudah join langganan dan kalian belum mendapatkan file-file yang dijanjikan seperti di channel ini, kalian itu harus sadari bahwa file itu nggak dikirim secara otomatis ya. Jadi kalian bisa konfirmasi langganan kalian itu ke DM Instagram saya. Nanti di situ kalian lampirkan screenshot aktivasi kalian dan pembayarannya. Nanti admin Instagram akan mengirimkan ke kalian file-file yang kalian butuhkan sesuai dengan langganan kalian. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Saya berserta ikan nila yang ada dalam video ini mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat. Bye-bye.